Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada kesempatan ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu dan cahaya. Perkenalkan, saya Sarkini dari kelas B24. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan makalah dengan judul Sistem Kesenian di Cirebon 1, yaitu wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Cirebon Studies dengan dosen pengampu Bapak Hero Prayogo MPD. Dan sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Bapak dosen Hero Prayogo MPD atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini membahas kekayaan seni tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya Cirebon yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga media dakwah, pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai luhur. Seni budaya yang saya bahas ini memiliki keunikan dan filosofi yang mendalam, mencerminkan perpaduan budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam khas dari wilayah Cirebon. Harapan saya melalui presentasi ini kita dapat memahami lebih dalam tentang nilai historis, filosofis, dan estetis dari kesenian-kesenian tersebut, serta pentingnya pelestarian budaya lokal dalam menghadapi era modernisasi. Selanjutnya, mari kita bahas lebih jauh pembahasan ini melalui poin-poin dalam presentasi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Seni tradisional Cirebon mencerminkan perpaduan budaya lokal dan global yang unik, termasuk pengaruh Islam, Tiongkok, dan Jawa. Keberadaan seni ini menjadi identitas penting masyarakat Cirebon. Berikut beberapa kesenian yang ada di Cirebon di antaranya. Yang pertama adalah wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu ragam wayang kulit di Nusantara yang berkembang sebagai media diplomasi dakwah, terutama selama transisi dari era Hindu-Buddha ke Islam. Seni ini dipromosikan oleh para ulama, khususnya Sunan Kalijogo dan penguasa lokal Kesultanan Cirebon sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam, meskipun tetap mengangkat kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Kesinambungan budaya pra-Islam dengan unsur Islam terlihat dalam penyesuaian cerita dan karakter wayang. Misalnya, pengaruh budaya Cina hadir melalui tokoh Butaliong, sedangkan budaya Timur Tengah tercermin dalam jubah dan topi pada tokoh Drana. Wilayah penyebaran terbatas pada area budaya Cirebon, dibatasi oleh Betawi di barat, Sunda Selatan, dan Jawa Timur. Pagelaran wayang kulit Cirebon seperti dicatat dalam dokumen kuno tahun 1607 sering diiringi suluk dan mengangkat lakon terkenal seperti Krisna Duto yang pernah dimainkan di hadapan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Wayang kulit Cirebon adalah representasi alkulturasi budaya yang melestarikan nilai-nilai tradisional dalam kerangka Islam. Kemudian yang kedua yaitu wayang golek cepak. Wayang golek cepak adalah pertunjukan tradisional yang berkembang di Cirebon dan Indramayu. Istilah cepak berasal dari bahasa Sunda yang berarti sederhana, mencerminkan karakteristik boneka wayang yang mengenakan aksesoris sederhana seperti ikat kepala. Wayang ini berfungsi sebagai media dakwah sejak masa Sunan Gunung Jati
yang mengajarkan nilai kehidupan sehari-hari yang sederhana namun bermakna. Dengan cerita yang diambil dari Serat Manak, Babad Dirmayu, Babad Cirebon, epos Panji, legenda lokal, dan kisah-kisah wali. Tokoh-tokoh seperti Arya Wiladra, Nyimas Gandasari, dan Sunan Gunung Jati sering menjadi fokus lakon. Cerita dalam Serat Manak mengangkat kisah kepahlawanan dengan pengaruh Islam, seperti perjuangan Amir Hamzah. Wayang ini juga memainkan cerita rakyat seperti Sangkuriang dan Ciung Wanara, serta kisah kerajaan dari Jawa Timur seperti Raden Panji. Wayang golek cepak pernah populer sebagai hiburan dan ritus sakral, tetapi kini lebih sering dipentaskan dalam upacara adat seperti nadran, ruatan, dan kaul. Selanjutnya yang ketiga yaitu wayang wong. Wayang wong Cirebon adalah salah satu seni pertunjukan tradisional khas Cirebon yang menggabungkan elemen tari, musik, dan drama. Dalam wayang wong, para pemain atau penari memerankan tokoh-tokoh pewayangan dari cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Wayang wong dimainkan oleh manusia atau wong dengan mengenakan kostum dan riasan khas. Menurut catatan Ki Gandek almarhum, sejarah wayang wong Cirebon yang paling menonjol berasal dari desa Suranenggala Lor pada masa Ki Kanjen atau Ki Surapampu di abad ke-19. Ki Surapampu sering diundang untuk tampil di Keraton Kasepuhan oleh Pangeran Panembahan Ratu Girimalaya. Bahkan diberi gelar kebangsawanan Ki Ngabehi Kartawiguna. Generasi ini didukung oleh seniman lain seperti Ki Empong dan Ki Siwiar yang juga mahir dalam seni wayang golek cepak dan wayang kulit, memperkaya daya tarik pertunjukan. Generasi kedua yang dipimpin oleh Ki Darmarun, ayah Ki Gandek, melibatkan seniman topeng Cirebon seperti Ki Kawentar dari Ciliwung Paliman. Sementara itu pada generasi ketiga tahun 1950 sampai 1980-an, Ki Gandek bersama seniman seperti Ki Kamol, Ki Arwati, dan Ki Bondang Karwati mempertahankan eksistensi wayang wong dengan berkolaborasi bersama seniman-seniman handal lainnya. Kolaborasi ini meningkatkan kualitas pertunjukan dari segi karawitan, tari, hingga seni pedalangan. Wayang wong Cirebon menjadi simbol seni kolaboratif yang menggabungkan berbagai bentuk seni tradisional dan tetap relevan berkat dukungan seniman di setiap generasinya. Yang terakhir yaitu lukisan kaca Cirebon. Lukisan kaca Cirebon berkembang dari media kayu, kulit, dan kain dengan tema utama wayang dan kaligrafi Islam. Lukisan ini bertujuan menyampaikan nilai-nilai melalui simbol-simbol pewayangan. Beberapa lukisan kaca dipercaya memiliki fungsi magis seperti lukisan Ganesha sebagai penolak bala. Tema yang sering muncul mencakup tokoh wayang, punokawan, masjid, buruk, dan pemandangan. Tokoh punokawan melambangkan kesederhanaan, kejujuran, dan kebijaksanaan, menggambarkan harapan agar manusia mengikuti jalan kebaikan. Wayang tetap menjadi elemen dominan dalam lukisan kaca karena kaya akan filosofi, ajaran etika, moral, dan ketuhanan. Ciri khas lainnya adalah penggabungan huruf Arab dalam penampilan tokoh wayang. Tema seperti Macan Ali juga mencerminkan alkulturasi budaya lokal dan Islam, menjadikan lukisan kaca Cirebon banyak makna dan nilai tradisional.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait sistem kesenian Cirebon 1, yaitu wayang kulit, wayang golek, cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Melalui seni tradisional ini kita dapat melihat perpaduan nilai budaya, agama, dan kreativitas yang menjadi ciri khas masyarakat Cirebon. Seni-seni tersebut tidak hanya memperkaya budaya Nusantara, tetapi juga menyimpan pesan-pesan luhur yang relevan hingga saat ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dan melestarikan warisan budaya bangsa. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan saya terbuka untuk masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.